Selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan menyertai saya hingga saat ini. Nama saya Teddy Guan Surya Atmaja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyaksikan bagaimana saya bergumul untuk tidak makan makanan yang bersifat hewani, ya. Tetapi kalau ikan-ikan masih saya makan. Cuma untuk yang bersifat daging, ya, daging hewan itu saya sudah berusaha untuk tidak memakannya. Nah, kejadian ini sebetulnya eh, baru di akhir tahun lalu, ya. Saya benar-benar komit untuk tidak makan makanan daging-dagingan itu. Oleh karena em, seperti tahu sendiri bahwa selera makan ini cukup sulit, ya, untuk ditinggalkan karena apalagi dari saya sebagai latar belakang Tionghoa, ya, makanan juga seringkali enak-enak gitu kan. Jadi agak susah kalau meninggalkan apalagi daging gitu, ya. Namun dalam perkembangannya saya sering membaca buku kesehatan, ya kan, baik secara kesehatan umum maupun tulisan-tulisan Ellen White, dan juga ayat-ayat dalam Alkitab, ya, yang mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, bait suci Allah. Jadi selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya bahwa oh iya, ya, bahwa bait suci ini adalah uh, harus ada di dalam tubuh saya sendiri. Nah, uh, alasan apa kira-kira yang membuat saya ini mau meninggalkan makanan-makanan yang bersifat daging dan mau berubah ke makanan-makanan yang sifatnya uh, daun-daunan atau sayur-sayuran begitu, ya, tumbuhan atau biji-bijian. Tapi saya sekali lagi saya bilang bahwa saya belum meninggalkan untuk makan ikan, ya. Cuma saya ingin bersaksi mengenai makan daging. Kesukaan saya itu adalah bakso, ya. Bakso, sate, ya kan. Kemudian makanan-makanan yang sifatnya mungkin burger agak sedikit saya juga suka itu meskipun nggak terlalu. Pokoknya yang makan makanan daging itu saya benar-benar merasakan bahwa kenikmatan pada saat makan begitu, ya. Nah, selalu dalam hal eh, makan makanan ini, saya selalu menjaga agar makanan juga saya atur sedemikian rupa, ya, karena kebetulan istri saya juga eh, menyajikan saya di rumah itu makanan-makanan yang memang tumbuh-tumbuhan, ya, atau sayur-sayuran. Jadi saya membiasakan diri selera saya itu untuk makan makanan sayur meskipun kurang enak, ya, dibandingkan daging-daging itu. Tapi terus dalam pikiran saya itu selalu ada keinginan untuk kalau bisa saya meninggalkan daging lah. Nah, alasan-alasannya adalah eh, salah satu, ya, yang saya bisa sebutkan adalah doktrin Advent itu sendiri tentang makanan. Karena setiap kali ceramah kita harus meninggalkan makanan yang tidak berserat, kan begitu. Kemudian di ceramah itu juga selalu diajarkan mengenai makanan-makanan ataupun apa namanya itu rumus-rumus tentang New Start, ya kan. Kemudian pada saat saya mengikuti ceramah-ceramah kesehatan selalu dibahas tentang makanan sehat, tumbuh-tumbuhan, ya kan, biji-bijian. Jadi artinya apa? Saya juga melakukan KPA-KPA, ya, selalu saya katakan bahwa inilah makanan-makanan yang Tuhan telah berikan, yaitu makanan-makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Tetapi kenapa saya kok tidak mengaplikasikannya gitu kan? Juga ada beberapa teman-teman saya yang sudah mengatakan, Pak Teddy tahu nggak kalau makanan daging itu seratnya rendah, tapi kalau sayuran itu berserat tinggi. Kemudian yang berikut seringkali saya juga melihat kalau di jalan kan ada ayam-ayam yang dibawa oleh motor gitu kan, dalam perjalanan yang jauh sehingga motor-motor sehingga ayam-ayam itu juga mungkin stres gitu kan, mungkin stres. Nah, dari situlah yang kita bisa tahu bahwa kok kasihan gitu loh
hewan-hewan itu yang dibawa sedemikian lamanya kemudian harus sembelih, ya kita harus makannya. Nah, beberapa hal itu menjadi pertimbangan saya. Kalau begitu saya sudahlah mulai mengurangi, ya, makan-makan daging yang notabene-nya sebenarnya kurang bagus, ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Nah, saya pertama-tama komitmen dengan diri saya bahwa saya tidak mau lagi berusaha, ya, untuk tidak menyentuh lagi makanan-makanan seperti bakso, sate yang saya suka, ya kan, atau makanan-makanan daging yang diolah sedemikian rupa, ya. Restoran misalnya ada steak atau apa, saya udah berusaha untuk tidak lagi uh, memakannya itu. Dan di rumah juga kebetulan istri saya tidak terlalu banyak bumbu-bumbu, ya. Kadang-kala sayur direbus aja. Memang lidah saya ini awalnya nggak bisa terima, tapi saya usahakan, saya makan, ya, supaya saya membiasakan diri bahwa tidak lagi berselera dengan daging-dagingan seperti itu, ya. Jadi dari alasan-alasan tadi, kemudian saya lakukan tindakan saya, sehingga itulah komitmen saya untuk tidak memakan makanan daging, ya. Memang ini butuh pengorbanan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya supaya saya juga bisa melepaskan, ya, makan-makan yang daging-dagingan itu, karena biar bagaimana firman Tuhan ini adalah yang kebenaran, ya kan, bagi saya juga itu kebenaran yang harus dituruti, karena inilah kata Tuhan makananmu, ya, yang dari awal. Karena seperti mesin kendaraan kan harus ada yang diisi bensin, ada yang diisi solar, tuh berbeda-beda. Begitu juga tubuh kita yang harusnya kan kita diisi oleh tumbuh-tumbuhan, ya, biji-bijian dan sayur-sayuran. Tapi kenapa diisi oleh hal-hal lain seperti daging seperti itu. Jadi saya pikir inilah kesaksian saya yang mungkin bisa menguatkan dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ingin komit, ya, untuk meninggalkan makanan-makanan yang sifatnya hewani. Ya, mulailah dari sekarang untuk meresapi akan firman Tuhan tentang makanan itu, dan juga komit untuk menjaga agar apapun yang ada di depan Anda, apabila itu memang seharusnya Anda tidak makan, ya sebaiknya jangan dimakan. Saya pikir itu aja saksian saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.